الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan sehat. Dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berkumpul sama-sama berniat menuntut ilmu, menghadiri majelis ta'lim yang sangat kita cintai ini. Dan alhamdulillah guru kita Al-Habib Ibrahim Abdul Hamid Mustafa sudah berada di tengah kita. Maka mari kita bersama-sama menyimak, mendengarkan dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan, dan kepada jamaah bisa untuk merapikan safnya, merapat agar jamaah yang di luar bisa masuk ke dalam mushola kita. Untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita dengarkan penyampaian penjelasan agama yang akan disampaikan oleh guru kita, guru kuliah Habib Ibrahim bin Abdul Hamid Mustafa. Alaihi falyatafadhal wa bihi mashkura. والجلوس بين السجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك
الإزار رضي الله عنكم والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في الكل ويفعل باقي الركعات كذلك والتشهد الأول وقعوده سنة والتشهد الأخير والجلوس فيه فرض والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض والسلام من الصلاة فرض وقبل السلام السلام عليكم والجلوس بين السجdatain dan termasuk rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Setiap rakaat salat itu terdapat dua kali sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Jadi sebelum sujud kedua kita diwajibkan untuk duduk terlebih dahulu yang disebut dengan al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Adapun yang disunahkan dalam duduk antara dua sujud itu adalah posisi duduknya al-iftirash. Iftirash adalah mendudukkan pinggul di atas telapak kaki yang kiri dan membiarkan kaki yang kanan dilipat ke belakang, lalu kemudian telapak kakinya ditegakkan. Itu disebut dengan al-iftirash. Ulun kira yang semua tahu duduk iftirash itu. Ya, duduk tasyahud awal iftirash. Sebagaimana di dalam duduk tasyahud awal kita dianjurkan posisi duduknya iftirash, maka duduk di antara dua sujud juga begitu. Disunahkan dalam posisi al-iftirash, mendudukkan pinggul kita di atas telapak kaki yang kiri dan membiarkan kaki yang kanan dilipat ke belakang, kemudian telapak kakinya ditegakkan dan jari-jari kakinya diletakkan ke atas lantai. Butun, yaitu perut jari kaki. Itu adalah duduk antara dua sujud. Kemudian ada pun tugas tangan yang kanan dan yang kiri harus dalam keadaan mansyurah, terbuka, jangan dikepal tapi dibuka, mafhumah dan dirapatkan. Diletakkan ke atas dua paha, yang kanan dan yang kiri. Ujung-ujung jari sejajar dengan ujung lutut, seperti ini. Nah, ujung jari di ujung lutut sejajar. Jangan begini, jangan pula begini. Nah, ini lutut di ujung jari sejajar. Jangan terlalu ke sini, ke pangkal paha, dan juga jangan terlalu ke depan, apalagi sampai undang lutut begini. Keliru, itu tidak melaksanakan yang sunnah, sehingga duduk antara dua sujudnya tidak sempurna. Jadi duduknya iftirash, tugas telapak kanan, telapak tangan yang kanan dan telapak tangan yang kiri diletakkan ke dua belah pahanya yang kanan dan yang kiri. Ujung jari sejajar dengan ujung lutut. Kemudian disunahkan membaca doa yang ma'ruf itu, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Itu doa ketika duduk di antara dua sujud. Hukum membaca doa itu adalah sunnah, tidak wajib. Seandainya dia tidak membaca Rabbil firli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni, seandainya itu tidak dibaca, sah salatnya, tetapi kurang sempurna. Kita harus tahu bahwa itu adalah sunnah, supaya nanti kita memudahkan bagi orang mukallaf yang baru berislam. Kadang-kadang mereka menghafalkan suratul Fatihah aja setengah mati, karena kadang orang yang baru masuk Islam itu usianya sudah tua.
Maklum orang yang usianya sudah tua menghafalkan bacaan itu agak sedikit lama. Jadi yang kita tekankan kepada mereka mu'allaf yang baru masuk Islam itu adalah yang rukun-rukunnya saja, rukun qaulinya saja. Fatihahnya kalau akhir insyaallah sudah tahu, Al-Fatihahnya, takbirnya tadi kan, kemudian tasyahudnya, tahiyat mubarakatuh shalawatu thayyibat sampai syahadat, kemudian shalawat kepada Nabi, kemudian salam. Jadi rukun qauli itu yang ditekankan. Adapun tasbih bacaan di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ataupun tasbih yang dibaca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ataupun doa yang dibaca antara duduk antara dua sujud tadi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni, itu semua adalah sunnah. Jadi bagi dia orang mu'allaf yang baru masuk Islam tidak usah dibebankan dengan yang sunnah-sunnah dulu, biar dia menghafalkan yang fardu dulu. Ya. Jadi di dalam agama itu mudah, sehingga dia tidak kesulitan. Ini penting untuk kita pelajari supaya kita bisa membedakan mana saja yang fardu, mana saja yang sunnah. Selama ini banyak yang berkeyakinan dikira membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi di dalam rukuk itu wajib, sehingga terkadang dia tidak membacanya dia merasa sholatnya tidak sah. Padahal sunnah. Sebagaimana halnya di dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sebagian ada yang mengira itu adalah wajib, padahal sunnah. Sama halnya juga ketika duduk antara dua sujud yang saat ini kita bahas, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni, doa tersebut dibaca juga sunnah. Khusus untuk orang-orang mu'allaf yang tua yang sulit menghafalkan bacaan, cukup kita suruh dia untuk menghafalkan rukun qauli saja terlebih dahulu. Nanti kalau dia sudah lancar Al-Fatihahnya, sudah lancar tasyahudnya, sholawat sampai salamnya, baru kita ajarkan yang sunnah-sunnah. Dimulai dari doa iftitah dulu. Kita kasih tahu Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Itu adalah doa iftitah dan sunnah dibaca. Supaya sholatmu lebih sempurna, alangkah baiknya kamu hafalkan lagi. Begitu. Yang penting fardu-fardunya sudah dihafal. Itu tadi adalah duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud, maka kita sujud lagi untuk yang kedua kalinya. Bagaimana cara sujudnya? Sudah kita bahas di pelajaran yang lalu. Terus ketika dia bangkit menuju rakaat berikutnya, ketika akan berdiri menuju rakaat kedua misalnya, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk jalsatul istirahah. Apa itu jalsatul istirahah? Duduk untuk beristirahat sejenak. Jadi jangan langsung berdiri, duduk istirahat dulu. Kalau apa? Kalau kita akan melanjutkan kepada rakaat berikutnya. Nah, posisi duduk istirahat ini bagaimana? Posisi duduk istirahat itu ada dua. Boleh iftirash, boleh al-iq'ah. Iftirash seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu duduk seperti posisi tasyahud awal, seperti duduk antara dua sujud, sama aja. Nah, duduk istirahat sejenak sebelum berdiri menuju rakaat berikutnya pun seperti itu, menurut pendapat yang pertama atau cara yang pertama. Adapun cara yang kedua itu al-iq'ah. Apa itu iq'ah? Iq'ah ini ada dua lagi, ada iq'ah makruh, ada iq'ah masnun. Nah, yang disebut atau yang dimaksud dalam iq'ah tersebut adalah iq'ah yang masnun, yang disunahkan. Apa itu iq'ah? Iq'ah itu adalah posisi telapak kaki yang kanan dan kiri tetap tegak dan jari jemarinya menempel di lantai, di perut jarinya menempel di lantai, dan kita duduk di atas kedua tumit kita. Lalu kemudian berhenti sebentar, lalu berdiri. Itu namanya iq'ah. Mau iftirash, mau iq'ah, boleh.
Dua-duanya menghasilkan pahala sunnah. Tapi ada yang namanya iga'ul makruh, iga' yang dimakruhkan. Apa itu iga' yang dimakruhkan? Iga' yang dimakruhkan itu adalah duduk seperti jongkoknya anjing. Artinya telapak kakinya tetap di atas lantai begini, telapak kakinya, dan pinggulnya di lantai, lalu berdiri. Nah ini makruh. Tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahalanya. Jadi ingat, duduk istirahat itu ada dua posisi. Posisi pertama sama seperti duduk antara dua sujud, sama seperti duduk tasyahud awal. Posisi yang kedua masih dikategorikan sunnah adalah seperti jongkok, tapi tidak jongkok, lutut tetap di lantai, perut jalan kaki dan kanan tetap di lantai, tumit diduduki baru berdiri. Itu namanya iqa'ul masnun, juga boleh. Tapi yang ketiga itu makruh, yaitu telapak kaki di lantai, pinggul duduk di lantai lalu berdiri. Siapa yang mau praktek? Siapa yang mau praktek? Sandi, sini Sandi. Gantian. Iftirash dulu, habis sujud yang kedua mau naik iftirash dulu. Cara iftirash. Ya, yang cara iftirash dulu. Nah, ini cara iftirash namanya. Seperti tasyahud awal, dulu kita bersujud. Kemudian 3A yang disunahkan tadi, 3A. Nah, kayak gini, sama. Ini 3A masnun. Ini gak apa-apa, boleh kayak gini, sunnah. Ada lagi yang makruh. Gimana yang makruh? Nah, beruntung. Nah, itu makruh kayak gitu. Nah, itu makruh. Nah, nempel kakinya. Nah, kayak gini makruh. Ini yang kayak gini. Ini namanya 3A makruh. 3A kalau jongkoknya anjing. Nah, baru berdiri. Begitu. Dan ingat, di samping duduk istirahat, ketika akan berdiri disunahkan al-i'timadu 'alal yadain, yaitu menumpukan badan di atas kedua tangannya. Berarti kedua tangan ketika akan berdiri menyentuh lantai untuk mempermudah kita berdiri. Coba praktekkan. Nah, kayak gini, ingat. Terus langsung berdiri. Jadi tangan tetap ditumpukan ketika akan berdiri supaya membantu badan kita. Iya, jangan mentang-mentang kuat. Wah, nggak perlu gitu saya kuat kok. Jangan. Ini sunnah. Coba kalau nggak pakai gitu Mas. Itu masih nggak pakai gitu langsung aja. Masih nggak langsung. Bisa kan? Tapi itu tidak sunnah. Tapi saya kuat masih, biarpun kamu tetap kamu kuat masih kuat, tetap saja disunahkan untuk iktimat ala yadain, bersandar atau bertumpu di atas kedua tangan. Paham? Jangan mentang-mentang kuat lalu kemudian tidak perlu untuk bertumpu. Jangan, karena agama itu tidak mau mempersulit bagi penganutnya. Karena ada yang seperti itu, langsung berdiri kayak tadi itu, kayak apa tadi, langsung berdiri, langsung kayak gitu. Ada banyak, bukan ada lagi. Itu menyalahi sunnah itu. Itu sunnah, karena sunnahnya menumpukan tangan di lantai. Apalagi kakek-kakek yang sudah tua, ya kan? Nah, makanya kita akan sehat. Alas, syukran. Terima kasih. Nah itu adalah jalsatul istirahat. Dan ingat, duduk istirahat di sini jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Karena apa? Karena jalsatul istirahat itu dianjurkan kalau bisa lebih sedikit daripada duduk antara dua sujud. Kalau terlalu lama nanti bisa makruh. Kalau sampai sekiranya melebihi tasyahud kadar mengucap tasyahud bisa batal berarti sholatnya. Melebihi kadar tasyahud yang wajib. Jadi sebentar saja duduk istirahat. Namanya juga duduk istirahat. Kecuali kalau bangun dari sujud tilawah. Nah, kalau bangun dari sujud tilawah tidak ada jalsatul istirahat. Bangun dari sujud tilawah tidak ada jalsatul istirahat. Ketika kita mendengar ayat sajadah, kan di dalam Al-Quran itu ada 14 surah
yang dianjurkan bagi kita ketika sampai pada ayat tertentu untuk sujud tilawah. Yang mudah-mudahan saja lah, seperti misalkan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di akhir daripada surah Al-Alaq apa namanya? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sunnah sujud tilawah di dalam dan di luar sholat. Sunnah sujud tilawah itu di dalam dan di luar sholat. Jika kita tidak ingin melakukannya, nggak apa-apa, kan hukumnya sunnah saja. Tetapi sebaiknya diganti dengan mengucap al-baqiyatus shalihah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3-4 kali, terakhir ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pengganti daripada sujud tilawah. Jadi kalau kita sujud tilawah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung sujud tilawah. Pas bangun dari sujud tilawah, tidak usah duduk istirahat, langsung tanpa ada jeda. Nah itu. Selain daripada sujud tilawah, yaitu mau bangun menuju rakaat berikutnya, maka dianjurkan untuk duduk istirahat dulu baru berdiri. Nah, amun langsung bangun pada duduk istirahat boleh, tapi kamu tidak mendapat pahala sunnah. Wa yatma'innu wujuban, dan tumakninah wajib fil kulli pada semuanya itu. Jadi diwajibkan dia untuk tumakninah pada keseluruhannya itu. Apa saja keseluruhan yang dimaksud? Di dalam ruku, dalam i'tidal, di dalam sujud, dan di dalam duduk antara dua sujud harus tumakninah. Apa sih tumakninah itu? Tumakninah itu adalah as-sukunu ba'dal harakati bi qadri subhanallah. Berdiam setelah bergerak. Berarti jeda, ya kan? Jeda. Berdiam setelah bergerak. Tadi bergerak lalu berdiam. Jeda. Kadar kapan? Kadar sebagaimana lamanya. Bi qadri subhanallah. Kadar mengucap subhanallah. Itu paling sedikitnya tumakninah. Jangan tidak pakai tumakninah. Iya, ketika rukuk langsung diangkat kepalanya, badannya menuju kita, langsung sujud, langsung berada sujud, langsung sujud keluar, itu nggak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak ada tumakninahnya. Harus tumakninahnya. Kemudian wayaf'alu, dan dia lakukan baqiyar rakaati kadzalik, sisa rakaat lainnya kadzalika seperti itu yang dijelaskan dari sejak awal kemarin itu dari sejak setelah membaca suratul Fatihah sampai kemudian ruku, sampai kemudian i'tidal, sampai sujud antara dua sujud, sampai kemudian sujud kedua, itu dilakukan di sisa rakaat-rakaat berikutnya. Kalau seandainya sholatnya adalah sholat subuh, berarti rakaat kedua pun kita melakukannya sama seperti rakaat pertama. Atau sholat maghrib misalnya, maka rakaat kedua dan ketiga sama seperti rakaat yang pertama. Atau sholat asar, zuhur, asar, maka rakaat kedua, ketiga dan keempatnya sama seperti rakaat pertama. Atau misalkan sholat maghrib dan isya, begitu seterusnya. Kecuali rakaat kedua nanti, maka di situ ada kesunahan yang dianjurkan. Apa itu? Wa tasyahhudul awwal, dan tasyahhud awal, wa qu'uduhu, dan duduknya sunnatun, adalah sunnah. Tasyahud awal dan duduk di saat tasyahud awal itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tahiyat awal atau tasyahud awal sama. Dikatakan tasyahud karena di dalamnya ada mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah. Dikatakan tahiyat karena di dalamnya ada kalimat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatut lillah. Jadi sama saja. Kadang-kadang ada yang mengucapkannya tahiyat awal, ada yang mengatakannya tasyahud awal. Sama-sama benar, tidak ada yang salah. Iya. Itu disunahkan pada rakaat kedua selain sholat subuh. Kalau sholat subuh nggak ada tasyahud awalnya. Kalau rakaat kedua tasyahud awal, saat akhirnya mana? Orang cuma 2 rakaat. Ini khusus untuk selain daripada sholat subuh. Tasyahud awal dan duduknya itu sunnah. Seandainya ada orang sholat tidak tasyahud awal, sah. Tetapi pahalanya sedikit. Oleh karenanya, jika kita lupa tasyahud awal di rakaat kedua dari sholat maghrib kan misalnya langsung berdiri, lupa tasyahud awal, kagak boleh kita berduduk basah, batal sholatnya. Kenapa? Karena tasyahud awal sunnah. Sedangkan kamu berdiri menuju rakaat berikutnya wajib. Ketika kamu sudah berdiri, kamu sekarang sudah ada di posisi yang wajib. Gara-gara yang sunnah, yang wajib kamu tinggalkan, batal sholat kamu. Ini bagi orang yang sholat sendirian dan bagi imam. Adapun makmum yang kelupaan, ingat yang batal itu bagi orang yang sholat sendirian. Kita lagi tidak berjamaah sendiri, sembahyang duhur misalnya, pas rakaat kedua mestinya tasyahud awal, tapi kelupaan Allah, saya belum tasyahud awal, duduk batal. Atau jadi imam, makmum di belakang banyak. Pas bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, Allah lupa duduk, batal sholat imam. Kita makmum niat mufakat, jangan diikuti lagi. Kalau imam tetap meneruskan sholatnya, ketahuan nih, berarti ini imamnya jahil, gak paham sama fikih. Ya, makanya belajar dulu ilmu fikih sebelum kamu sholat, apalagi menjadi imam. Kalau dia sudah jelas-jelas meninggalkan tasyahud awal, jangan di subhanallah, jangan. Kadang sudah berdiri, subhanallah, duduk lagi nanti batal akhirnya. Jangan di subhanallah, ya biar nanti ditutup dengan sujud sahwi saja, ditambal dengan sujud sahwi. Ini udah berdiri ke rakaat ketiga karena lupa tasyahud awal, di subhanallah, subhanallah, ya duduk lagi nanti dia batal akhirnya sholatnya. Jangan di subhanallah, jangan. Biarkan, tapi nanti sujud sahwi. Kecuali makmum, nilai lagi ceritanya. Makmum. Jadi ketika imam tidak ada keliru, betul-betul saja, yang lain pun semua tidak ada keliru. Ketika bangun dari sujud kedua pada rakaat kedua, dia tasyahud awal, semua imam makmum, kecuali satu orang menghayal dia, mungkin kebanyakan utang, taruh sholat Allah, merem mata, kira khusyuk, kayaknya mikir utang. Pas buka mata, orang semua duduk, dia berdiri. Bagaimana caranya nih? Duduk. Jangan duduk. Kenapa? Lil mutabah. Katanya tuh meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah, hukumnya tadi membatalkan sholat. Ini tidak, khusus bagi makmum. Kenapa? Karena makmum duduk lagi itu wajib. Loh, kenapa? Ini wajib, itu wajib. Kenapa? Wajibnya mutabah, mengikut. Kan wajib bagi makmum mengikut imam. Jadi ketika makmum sudah berdiri lantaran lupa tasyahud awal lalu berdiri ke rakaat ketiga, dia melihat imamnya tasyahud, mau mulai tasyahud, dia wajib duduk. Karena bagi makmum itu tidak dianggap meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah, tidak. Khusus bagi makmum, dia meninggalkan yang fardu gara-gara yang fardu juga. Kenapa? Karena fardunya makmum mengikuti imam. Jadi ketika dia duduk lagi lantaran lupa tasyahud, padahal imamnya tasyahud, dia tidak dianggap meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah, tidak. Tetapi meninggalkan yang fardu untuk yang fardu juga. Fardunya adalah mengikuti imam. Jelas? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini sering terjadi.
Sering terjadi karena banyak yang lapor pada ulun. Dia malam tadi juga jadi imamnya kan ingat tasawuf awal dia juga. Saatnya duduk pulang, apa hukumnya? Batal saya. Makmum lagi wajib mufaraqah. Ada juga yang bertanya, "Beb, malam tadi juga imamnya kan ingat tasawuf awal, ada mau boleh juga ya tetap aja ini." Itu yang betul. Itu yang betul. Kalau balik lagi batal sholatnya. Imam atau sholat sendirian nggak boleh. Jika lupa tasawuf awal teruskan, tapi nanti sujud sahwi sebelum salam. Tapi khusus untuk makmum wajib dia kembali lagi. Ketika dia lupa tasawuf awal, imamnya tasyahud, makmumnya lagi sholat, dia sendiri yang bangun wajib duduk lagi. Karena apa? Karena mengikuti imam dan mengikuti imam hukumnya wajib. Jadi bagi makmum itu tidak dikategorikan meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah, tidak, melainkan meninggalkan yang fardu untuk yang fardu juga. Jadi nggak batal. Khusus bagi siapa? Makmum. Jelas ya tafsirnya ya. Harus paham itu perinciannya itu biar ngerti. Kemudian di dalam tasyahud awal sama posisi duduknya seperti duduk antara dua sujud, yaitu iftirash, mendudukkan pinggul di atas telapak kaki yang kiri dan melipat kaki yang kanan, kemudian menegakkan telapak kakinya dan menumpukan perut jari-jari kaki di lantai menghadap kiblat begini. Nah, itu iftirash. Di dalam tasyahud awal sunnah iftirash. Lalu kemudian posisi tangan kita yang kiri dan yang kanan itu beda. Untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir sama saja. Kalau berbicara tentang tangan sama saja posisinya. Tapi kalau duduk antara dua sudut, tangan kanan dan kiri sama-sama dibuka, jangan dikepal, dan sama-sama dirapatkan, jangan didengkarkan. Ujung-ujung jari sejajar dengan ujung-ujung lutut. Tapi dalam tasyahud, baik awal atau akhir, maka telapak tangan yang kiri itu sama seperti duduk di antara dua sudut, yaitu dibuka, mansyurah, jangan mabdudah, dikepal, jangan dibuka, dan madmumah, jangan mufarraqah, tapi madmumah, dalam keadaan dirapatkan dan dibuka. Ujung jari sama seperti di saat duduk antara dua sujud, yaitu sejajar dengan ujung lutut. Tetapi khusus untuk telapak tangan yang kanan, itu ketika diletakkan ke atas paha dalam keadaan mengepal kecuali dua jari, jari telunjuk dan ibu jari. Ini jangan dikepal. Jadi begini. Nah, ujung jari telunjuk sama seperti ujung jari-jari yang ada di kiri, sejajar dengan lutut. Begini, lutut sejajar begini. Ya, jangan begini atau begini, sejajar ujung jari telunjuk. Para ulama menyebutkan itu seperti mengisyaratkan angka 53. Ini 53 ini. Ada yang pernah belajar matematika dengan hitungan jari? Ini 53 ini. Betul, 53 ini. Ini ada berapa luasnya? Luasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jari ini kalau dibuka jadi 10 setiap ruasnya. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Jari yang dikepal ada berapa? 1, 2, 3, berarti 53. Ada lagi yang mengatakan ini namanya 59. Ini 59. Ada lagi yang mengatakan 59. Kenapa? Karena mereka tidak menghitung jarinya, tapi menghitung ruas jari yang dikepal. Ada berapa ruas jari yang dikepal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi boleh dikatakan 53, boleh dikatakan 59.
Ini semua ulama sepakat namanya 50 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Cuma ini aja, ada yang mengatakan 3 karena memandang jarinya, ada yang mengatakan 9 karena menghitung ruas jarinya. Ingatkan itu. Dan ada hadisnya itu. Kata Nabi, ikat apa bentuklah tanganmu seperti mengisyaratkan 53. 53 ini. Ini 5, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dibuka jari ini ruasnya dihitung 10, dikalikan 10. Jadi 50. Ini jarinya yang dibuka 3, 53. Boleh. Mau mengatakan 59 juga boleh, kalian menghitung ruas jarinya. Itu sunnah. Kemudian posisi jari jempol atau ibu jari itu ada 5. Nah, ada 5 ini. Posisi ini ada 5. Di mana? Pertama yang muktamad dan yang paling sering dilakukan oleh Nabi diletakkan di bawah jari telunjuk begini. Dia biasanya gini ya. Nah ini yang masyhur. Yang kedua diluruskan begini. Sama, ini lurus, ini lurus. 2. Boleh kayak begini. Boleh kayak begini boleh. Kemudian yang ketiga, jari jempol menyentuh jari tengah begini. Ketiga. Yang keempat, ujung jari jempol dengan ujung jari tengah ditemukan begini. Keempat. Cara yang kelima terakhir, ujung jari tengah diletakkan di tengah-tengah jari jempol jadi begini. Nah, boleh begini. Ada 5 keadaan dan kelima-limanya ini ada riwayatnya di dalam hadis seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Rahshan di dalam kitab Syurah Al-Karim dan di dalam kitab-kitab fikih lainnya. Jadi ada berapa tadi posisi jari jempol? Ada 5. Yang masyhur seperti ini dan ini yang sering dilakukan oleh Nabi. Meletakkan jari jempol di bawah jari telunjuk. Kemudian keduanya diulur. Dibentangkan dua-duanya. Ini yang nomor 2, kayak gini. Kemudian yang nomor 3 adalah nih, jari jempol menyentuh jari tengah. Ini. Yang ketiga, jari jempol ujungnya ditemukan dengan ujung jari tengah. Yang keempat, yang kelima, jari tengah diletakkan di tengah-tengah jari jempol. Ada ruasnya di tengahnya. Nah, letakkan di sini. Jadi kayak gini. Kelima-lima kayak itu pernah dilakukan oleh Nabi. Maksudnya kadang Nabi begini, di kesempatan Nabi begini, di kesempatan lain bahkan kayak gini, kadang kayak gini, kadang kayak gini, dan semuanya ada. Paham? Enak ya kalau kita banyak pengetahuan. Makanya orang yang banyak ilmunya itu sedikit protesnya. Yang suka protes itu karena ilmunya sedikit, minim. Bukan orang yang salah, kamu yang belum tahu. Paham? Kamu yang belum tahu. Ini berkat belajar kita tahu. Paham? Begitu. Kemudian sunnah untuk mengangkat jari telunjuk, kan posisinya harus begini dulu. Nanti diangkat ini jari telunjuk ini. Kapan sunnah mengangkatnya? Sunnah mengangkat jari telunjuk itu ketika kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas illallah baru diangkat. Huruf hamzah daripada kalimat illah, di situ kita mulai mengangkat jari telunjuk. Illallah, karena disitulah letaknya isbat. Kan ada nafi, setelah nafi isbat. Nafinya apa? La asyhadu alla, aku bersaksi tidak itu nafi namanya. Tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah il itu illah, isbat namanya. Apa itu? Penetapan, menetapkan. Jadi tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah.
kecuali Allah. Makanya ketika kita meniadakan Tuhan, ada yang kita kecualikan, bahwa Tuhan itu ada. Namanya isbat, itu menetapkan. Siapa yang kita tetapkan sebagai Tuhan kita? Allah. Makanya kita mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Di saat itulah mata yang tadinya disunahkan memandang ke tempat sujud, disunahkan memandang ke jari telunjuk. Mulut mengucap 2 kalimat syahadat, jari mengisyaratkan, mata memandang, dan hati mentakdim, mengagungkan. Nah, dari sini kita yang perlu diperhatikan adalah lisan, jari, mata, dan hati. Ada berapa? 4. Lidah mengucap illallah, jari mengisyaratkan, kemudian mata memandang, dan hati mentakdim, mengagungkan Allah. Itulah tasyahud. Kenapa yang diangkat jari telunjuk? Bukan jari ini aja, atau bahkan jari kelingking. Kenapa kok jari telunjuk? Karena kata ulama, li'anna lis-sababati nayyatan yattasilu ilal qalb. Karena di jari telunjuk ini ada nayyat, urat kecil yang bersambung di hati. Sehingga ketika itu digerakkan, hati kita ikut memperhatikan. Buktinya, kalau urat yang ada di jari telunjuk ini menyambung atau bersambung dengan urat yang ada di hati, lihat tuh. Ketika ada orang sedang ketakutan, digerak polisi, mana SIM-nya? Ketakutan tuh jari masih gini. Dia tadi orang kalau ketakutan masih gini. Karena rasa takut itu dari mana? Di hati. Ya kan? Itu jari tunjukkan gini. Nanti kalau lihat orang kayak gini, takutan tuh dia. Karena hatinya ini bersambung uratnya di jari telunjuk. Itulah kenapa kita ketika sholat mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ada hikmahnya ya ternyata ya. Baru tahu malam ini. Berkatlah. Jadi ada 4 anggota yang kita perhatikan. Mata yang tadinya memandang ke tempat sujud, kali ini arahnya dipindahkan ke telunjuk. Karena mengisyaratkan tauhidillah, pentauhidan kepada Allah, penghibatan bagi zat Allah yang hanya disembah, tidak ada selain Dia. Illallah, isbat itu. Yang biasanya mengangkat itu sampai kemana? Ada yang pas asyhadu, ada yang mulai awal bangkat ini. Nah, diperlukan dulu, nanti sudah illallah, baru dia angkat illallah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Kemudian, apakah sunnah digerak-gerakan? Ada yang benar, ya. Nah, kok ada bikin kayak gitu? Kenapa ya? Kok ada kayak gitu? Yang umroh tuh tahu biasanya, yang pergi haji pengalaman. Ya kadang tetangga kita di sana ini. Jadi begini, ada riwayat. Yang pertama mengatakan, insya Allah dari Anas bin Malik, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tashahhada rafa'a usbu'ahu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika tasyahud mengangkat jarinya. Riwayat lain mengatakan, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tashahhada harraka usbu'ahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud di dalam sholat menggerakkan jarinya. Nah, ini nih yang menjadi permasalahan. Riwayat pertama mengangkat jari, riwayat kedua menggerakkan jari. Karena ada 2 dalil yang seolah-olah berbeda di dalam ilmu usul fiqh. Ada istilah babu ta'arudil adillah, bab pertentangan dalil-dalil. Artinya ada seolah-olah dalil ini bertentangan. Itu cara
cara pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah al-jam'u bainahuma. Mengumpulkan antara dua dalil itu in amkan jika mungkin. Lalu para ulama mengumpulkan, ternyata bisa digabungkan. Kok bisa? Yang pertama mengangkat, yang kedua menggerakkan. Maka kata ulama, riwayat yang pertama itu Nabi mengangkat jari telunjuknya. Riwayat yang kedua Nabi menggerakkan jari telunjuknya. Dia mengangkat itu menggerakkan namanya. Kan dari bawah diangkat ke atas. Bisa lah tanpa bergerak angkat sorangan. Pasti bergerak kan? Bukan takbir, bukan orang-orang gerakan ini bukan. Ya ada itu orang-orang ini ditanya, ngapain kamu orang mukul iblis? Tanggung mukul pakai gini. Ambil kait belum mukul iblis pakai ini kan mati gitu kayak gitu. Ada juga kayak gini. Subhanallah. Jelas ya. Biar tahu aja, biar tahu. Bab dalil begitu, cara berpikir begitu. Mukul iblis kayak ini, mukul iblis. Ente mukul iblis ini kan mati, ente jangan sakit gitu kan, kalau gitu iblis. Jadi gitu ya. Arti mengangkat jari dan menggerakkan ya, mengangkat itu tadi karena diangkat itu pasti bergerak, bukan mengulang-ulangi gerakan. Begitulah mazhab kita Asy-Syafi'i dan jullu al-madhahibi ats-tsalatsa. Mayoritas ulama yang bermadzhab 3 selain Syafi'i begitu juga. Kecuali ada yang syadz, yang jarang. Ya, yang syadz tadi itu, yang itu tadi yang suka gerakan jari itu. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Tadhkirun Nas menganjurkan ketika kita mengangkat jari ketika mengucap illallah dalam tasyahud, jari diangkat, itu hadirkan di dalam hati bahwa niat menggerakkan hati yang beku, supaya hati kita yang beku dan kaku yang keras ini menjadi lunak. Orang kalau sudah keras hatinya sulit untuk dinasehati. Orang kalau hatinya keras sama seperti tanah yang tandus, ketika ditimpakan hujan atau dituruni hujan tidak akan menampung air larut karena tanahnya tandus. Begitu pula hati yang keras ketika dinasehati tidak akan pernah nasihat itu mempan kepadanya. Alhamdulillah. Jadi setiap kali tasyahud kita angkat jari dari bawah ke atas, mata memandangnya, mulut mengucap asyhadu an la ilaha illallah, hati mengagungkannya dan niat menggerakkan hati yang beku supaya menjadi luluh dan lunak, tidak keras dan tidak beku lagi. Karena tadi kan disebutkan di jari telunjuk ini ada urat yang bersambung dengan hati. Dulu pertama baca kitab itu sempat berpikir, kenapa ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyuruh niatkan menggerakkan hati? Apa hubungannya jari dengan hati? Kalau niat menggerakkan hati kenapa gak begini aja? Kan hati di bawah susu 2 jari letaknya. Kenapa gak gini aja kok di sini? Setelah ulun baca kitab itu Busyral Karim, ternyata beliau jelaskan di jari telunjuk ini ada layar urat kecil yang bersambung ke hati. Oh, pantas Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyuruh menggerakkan jari telunjuk. Itulah ilmu. Jadi tenang hati kita. Iya. Ilmu itu membuat hati tenang. Kalau kita belajar ilmu lalu hati kita tenang, berarti ilmu itu ada cahayanya. Ilmu nur. Cahaya akan membuahkan ketentraman dan ketenangan. Tapi kalau kita belajar ilmu, hati kita tambah kacau, tambah bingung, tambah kusam. Berarti ilmu itu tidak ada cahaya. Jangan diteruskan. Kamu kalau tidak tahu asal diri, kamu nanti akan sembahyang ke sembah dinding. Kamu kalau tidak tahu dengan yang namanya Nur Muhammad, kamu belum sampai ma'rifat. Kamu kalau tidak tahu dengan yang namanya satu ini, kamu tidak akan pernah selamat di akhirat nanti. Bingung. Pas bulik, memamer ini mikir apa? Mami kamu diam. Wah, ini celaka ini, bukan cahaya ilmu ini, bukan ilmu bercahaya. Jangan lanjutkan, sesat nanti kamu.
atau gila bahkan. Pernah belajar ilmu kayak gitu, yang membingungkan kayak gitu? Pernah dia hatinya mengaku 25 belum Supan. Kalau pernah jangan dilanjutkan lagi. Itu tidak ada nurnya itu. Ilmu itu jelas tidak membuat orang bingung dan simpang siur. Karena Nabi sendiri yang bersabda, "Inni taraktukum 'alal mahajjatil baydha, lailuha kanahariha." Kurang lagi. Saya meninggal dunia telah menitipkan kepada kalian al-mahajjatul baydha, hujjah, pedoman al-baydha yang putih. Lailuha kanahariha. Dari saking putih dan terangnya, malamnya itu sama seperti siang. Itulah ajaran Nabi Muhammad. La yazibu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang celaka. Kecuali kamu celaka, baru kamu menyimpang dari ajaran ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Itu tadi tasyahud awal. Wa tasyahudul akhir wa julusu fihi fardhun wallahu a'lam bis-shawab. Nah, tadi tasyahud awal hukumnya sunnah. Adapun tasyahud akhir insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya nanti. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam agama sehingga kita dapat mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud orang yang lalai dalam sholat itu? Apakah yang dimaksud orang yang lalai dalam sholat? Lalai di sini ada dua. Ada lalai di luar sholat, ada lalai di dalam sholat. Orang yang lalai di luar sholat itu yang masuk di dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat yang mana mereka itu lalai dari sholatnya. Ini lalai di luar sholat. Maksudnya bagaimana? Yuakhirunaha an waqtiha. Dia akhirkan, dia tunda-tunda sampai keluar waktunya. Ini wail. Tapi kan saya kodok juga, walaupun kamu kodok, tetap kamu wail. Apalagi negara sembahyang sama sekali. Nauzubillah. Ini luar sholat. Kalau di dalam sholat yang dimaksud lalai bagaimana? Orang yang tidak melaksanakan kekhusyuan. Khusyuk itu adalah sukunul jawarih. Anggota badannya tenang. Kenapa kok anggota badannya tenang? Disukunil qalbi, karena hatinya tenang. Kalau orang hatinya tenang, anggota badannya pun tenang. Kemudian dia tadabbur dan tafahum di ma'ani ma'qarahu. Mentadabbur, merenungi, mentafahum, berusaha untuk memahami bagi makna-makna kalimat yang dibacanya. Kalau dia melakukan itu, hatinya mentakdim, lidahnya membaca ayat, dan pikirannya merenungi, meresapi, khusyuk dia. Hatinya akan tenang, anggota badannya pun otomatis tenang. Tapi kalau dia mengingat ini, ingat itu, nggak akan khusyuk. Ya akhirnya nanti lupa rokaatnya berapa kali itu lalai di dalam sholat. Jadi lalai ada di dalam sholat, ada di dalam sholat. Itu ringkasnya aja ya. Nanti ada apa dibahas setelah bab-bab yang ini di bab kemudian tentang apa itu makna khusyuk. Wah. Ulun senang hadir ke majelis ilmu, tetapi ulun belum bisa menerapkan semua ilmu yang ulun dapat. Bagaimana hukumnya? Ya. Tak ada rotan agar pun jadi. Ya. Al-maisur la yasqut bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan jangan ditinggalkan gara-gara yang sulit. Ya. Sebisanya lah kita beramal. Apa yang kita dengar amalkan. Ya. Jangan ulun menghadirkan majelis taklim karena kalau kita ada kaum mengamalkan ilmunya baik harus hadir. Ada tambahkan beramal sama sekali. Orang kadang-kadang hadir ke majelis ilmu, apa yang mau diamalkan? Bingung, tidak ada modal. Iya kan? Coba kalau kita hadir ke majelis taklim, mendengar ini hukumnya haram, ini hukumnya boleh, itu halal, itu makruh, itu sunnah, itu mubah. Kan enak kita ada bahan renungan. Jadi sedikit demi sedikit ada yang diingat-ingat.
Masa saya sering mendengar Ustadz bilang ini tidak boleh, masih saja saya lakukan. Akhirnya ada di situ motivasi, dorongan bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik itu tersebut, karena kita keseringan hadir ke majelis. Jadi begitu, jangan ditinggalkan mentang-mentang tidak bisa mengamalkan. Nah, tetapi tetap kamu hadiri majelisnya dan berusaha untuk mengamalkan walau sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kita akan istiqamah. Tidak mungkin kita pas mendengar manaqib Syekh Saman Al-Madani, Syekh Saman Ratib Sahur, Syekh Saman puasa Senin Kamis, Syekh Saman duduk dari sejak subuh sampai isya, langsung hari itu kita jadi Syekh Saman. Ya nggak bisa. Praktis emang jadi Syekh Saman itu mudah. Ya bertahaplah. Mendengar manaqib Syekh Jilani, beliau tidak tidur sekian tahun. Lalu yang tidak tidur sekian tahun, pas rumah sakit kan dia, diimbus. Iya, ya bertahap kita. Mereka lagi sudah, ya nggak bisa langsung jadi sebelum terjalan. Saya kan ingin jadi Sultanul Aulia kayak dia. Tunggu dulu, jangan jadi Sultanul Aulia dulu, jadi Sultanul Bait aja dulu. Ya jadi tua, jadi pimpinan di rumah tangga kamu aja dulu. Iya, nanti pelan-pelan, jangan langsung. Ini melihat atlet binari ragawan badannya besar-besar, oh pas olahraga langsung angkat yang 1 ton bobotnya, nggak bisa sih. Nah, bertahap dulu dari yang setengah kilo, sekilo, sampai 20 kilo, nanti akan keangkat yang 1 ton itu. Ini itu di TV 1 ton dia bisa angkat. Saya mau coba, wah, ambian itu. Iya, bahaya, betul, ambian. Kalau bukan kapasitasnya kita paksakan bisa ambian, bahaya itu, penyakit. Nah. Di dalam surat itu disebutkan fa'mal walau birushri kazzakati takhruj binuril ilmi min dhulumatin. Fa'mal, amalkan walau birushri, walaupun 1/10-nya ini 1/10. Tahu nggak 1/10 itu? 10% ya, 10% ilmu, amalkan. Walau 1/10-nya takhruj binuril ilmi, kamu akan keluar dengan membawa cahaya ilmu min dhulumati, daripada kegelapan jahiliyah. Itu mengamalkan ilmu. Walau sedikit ada cahayanya, iya, walaupun sedikit ada cahayanya. Al Habib Abdullah bin Husain al-Tahir setiap hari mengucap la ilaha illallah 25.000 kali, mengucap Allah 25.000 kali, sholawat kepada Nabi 25.000 kali. Kamu pengen langsung seharian bisa 25.000 kali kayak gitu? Tidak bisa. Biar 25 kali dulu. Habis itu tambah jadi 250 kali. Habis itu tambah jadi 2.500. Itu hanya 12.500 dulu. Baru 25.000 bertahap. Ya. Ada orang mentalak istrinya, talak 1 atau talak 2. Kemudian setelah habis masa iddah 3 hari suci, apakah wajib kembali melaksanakan akad nikah atau cukup dengan sikat rujuk? Di dalam perceraian itu ada namanya bainunah. Bainunah itu tolak bain, putus. Bainunah terbagi 2. Ada bainunah kubra, ada bainunah sughra. Nah, yang ditanyakan tadi itu masuk dalam kategori bainunah sughra. Artinya suami dan istri mutlak dinyatakan putus, tapi kecil, tidak begitu besar. Dalam artian dia masih bisa merajut kembali hubungan suami istrinya, tetapi dengan akad pernikahan baru lagi. Walinya harus ada, saksinya harus ada, maharnya begitu juga. Jadi kayak waktu dulu pertama kali meminang dia lagi, jadi masa lalu terkenang kembali. Kayak awal lagi. Tapi tidak ada istilah berkina buta, tidak ada. Karena ini namanya bainunah sughra, putus tapi kecil-kecilan. Jadi skalanya itu kecil, tidak skala besar. Ya, nggak apa-apa. Masih bisa untuk merajut hubungan pernikahan asal talak 1 atau talak 2, walaupun iddahnya habis.
nikah lagi dengan akad baru lagi. Beda halnya seandainya iddah belum habis, masih belum 3 kali suci, baru seminggu dicerai, menyesal suaminya, istrinya juga menyesal. Nah, kita balikan lagi, udah jadi suami istri lagi. Nggak perlu saksi, nggak perlu wali, nggak perlu mahar. Itu yang disebut dengan rujuk. Rujuk di Indonesia. Bahasa Arab rujuk, kata ain. Rujuk. Nah, artinya kamu kembali jadi istri saya. Rujuk itu kan kembali artinya. Atau saya kembali menjadi suami kamu. Alas, cukup. Nggak perlu lagi akad nikah, nggak perlu lagi saksi, nggak perlu mahar. Karena apa? Karena ini rujuk namanya. Asal pertama iddahnya belum habis, yang kedua di bawah talak 3. Tapi kalau iddahnya sudah habis, walaupun talak 1, nggak boleh lagi dia rujuk. Hanya saja boleh menikah dengan akad baru lagi. Saksinya ada, walinya ada, maharnya ada, sifat ijab qabulnya pun ada. Ada lagi yang kedua, bainunah kubra. Apa itu bainunah kubra? Pisah dengan istri dengan skala besar. Artinya dia tidak boleh lagi menyentuh mantan istrinya. Rujuk bisa belum? Nggak bisa rujuk. Kalau gitu saya selesaikan iddahnya dulu, nanti saya nikahin baru lagi. Nggak boleh. Terus bagaimana caranya? 5 syarat baru boleh lagi kamu nikahin. Apa 5 syarat itu? Pertama, iddahnya habis daripada talaknya kamu. Selesai. Langsung saya kawin belum? Enggak, masih ada syarat kedua. Apa itu? Saya siap menjalankannya karena saya sudah cinta dengan istri saya. Oh iya. Syarat kedua, dia harus kawin lagi dengan laki-laki lain. Loh, gimana? Salah kamu sih talak 3. Tapi saya kan cinta. Oh, cinta nggak bisa. Kalau cinta nggak mungkin kamu talak 3. Lebih pintar syariat daripada kamu. Lebih pintar agama daripada kamu. Cinta apa? Monyet. Maka cinta monyet ya. Kalau cinta benar, nggak mungkin kamu talak 3. Saya akan berpengaruh emosi. Ya memang orang talak itu karena emosi. Emang ada talak nggak emosi? Orang talak itu karena berantem. Masa baik-baikin talak-talakan? Nggak mungkin. Terus gimana? Ya sudah, harus kemarin dia kawin lagi dengan laki-laki lain. Bisa dulu. Ya, ketiga harus ada hubungan intim. Nggak cukup cuma ijab kabul saja. Harus berhubungan badan. Waduh, gimana? Ya sudah, kamu sih. Ya. Ketiga. Terus yang keempat apa itu? Yang keempat, suaminya yang baru menikahinya itu harus menceraikannya dulu. Tapi kalau dia sudah kandung sama-sama kita, ya sudah, bukan jatah kamu. Ya, jadi sudah asik sama suami barunya, sudah saling cinta, kamu nggak ada apa saja. Kecuali memang dia mau menceraikan. Sudah, yang keempat diceraikan misalnya oleh mantan suaminya, bukan mantan, oleh suami barunya diceraikan. Tunggu iddahnya yang kelima habis dari suami yang baru setelah diceraikannya. Habis iddahnya berarti 5 syarat terpenuhi, baru kamu boleh lagi untuk menikahinya. Ya, pantang bagi lelaki makan sisa orang lain. Iya. Ini laki-laki ya, laki-laki pantang makan sisa. Makanya jangan main-main dengan salah, jangan main-main dengan salah. Ini gurauannya jangan serius, hati-hati. Ya. Allah a'lam bishawab. Yang diulang dalam Rasulullah atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ma'ana bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqqihna faqqih ahlana wa qarratin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri wal zawalata. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tartadi wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhil la akhira ulama nuhwa bil khair nuhwa kulla shar
ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر ربنا من العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ومن الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.